Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari yang berbahagia ini kembali memberikan kepada kita taufik dan inayahnya untuk kembali berkumpul dalam majlis Al-Qur'an, majlis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan iman yang masih kuat insyaallah. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa dicurahkan untuk uswah dan qudwah kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kembali kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita yang akan memasuki surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah ayat 261, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jika telah mengakhiri mentadabburi ayat 260 yang berbicara seputar akidah ya, tentang dialog antara Nabi Ibrahim dengan Namrud dan orang laki-laki yang bernama Uzair atau Milia yang meragukan kekuasaan Allah untuk menghidupkan manusia setelah kematiannya. Maka pada hari ini kita masuk kepada ayat yang 261 membahas tentang keutamaan berinfak fisabilillah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang berinfak, menafkahkan harta mereka di jalan Allah. Perumpamaan Allah memberikan perumpamaan, memberikan tamthil kepada kita untuk mendekatkan pemahaman kita, untuk memberikan gambaran yang lebih dekat kepada pemahaman kita, kepada pikiran kita, terkait perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya di sini menafkahkan Bapak dan Ibu? Menafkahkan di sini artinya membelanjakan, menginfakkan, mensedekahkan, menghibahkan, memberikan atau mewakafkan ya. Orang-orang yang melakukan nafkah dengan hal-hal yang tadi kita sebutkan, menafkahkan hartanya fisabilillah. Fisabilillah di sini artinya adalah segala sesuatu yang dapat berdampak kepada jayanya agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi fisabilillah di sini tentu pengertiannya sangat luas, bukan berarti harus perang dengan senjata, dengan pedang ya. Walaupun itu memang jihad yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika memang keadaan atau situasi menghendaki untuk kita berperang fisabilillah. Namun kalimat fisabilillah yang berarti adalah jalannya Allah berarti adalah semua jalan yang mengantarkan seseorang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan sabilillah. Ya. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, kamatsali habbah. Perumpamaannya seperti Allah memberi perumpamaan seperti sebuah biji. Ya, sebuah biji tumbuh-tumbuhan, apakah itu biji padikah, gandumkah ya, yang ambatat. Kemudian dari satu biji itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan atau tumbuhlah tumbuhan yang dari tumbuhan itu memiliki 7 tangkai. Ya. Memiliki 7 tangkai minimal ya. Nah, tentunya Allah menyebut 7 di sini tidak mesti dicari biji yang menghasilkan 7, bukan demikian. Ini perumpamaan Bapak dan Ibu. Perumpamaan sebuah biji, katakanlah biji padi ya, yang kemudian ditanam oleh petani dan kemudian dia mulai tumbuh menghasilkan 7 cabang, 7 tangkai dari yang tadinya cuma 1 biji ya, minimal gitu ya. Atau sekitar 7 lah begitu ya. Tapi biasanya kalau padi itu lebih ya, lebih bisa sampai 12 tangkai atau 12 batang dari 1 biji yang tadi ditanam oleh seorang petani. Maka perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti sebuah biji yang ditanam, yang kemudian biji itu tumbuh, menumbuhkan 7 batang tangkai, lalu fi kulli sumbula, di setiap tangkai dari yang 7 itu terdapat 100 biji lagi.
Masya Allah. Tadinya bermula dari 1 biji, kemudian dia tumbuhnya memiliki 7 tangkai. Di setiap tangkai terdapat 100 bijinya lagi. Ya, berarti kalau tangkainya ada 7, setiap tangkai terdiri dari 100 biji, maka berarti 1 biji tadi menghasilkan 700 biji atau buah lagi ya, atau bulir padi lagi. Nah, kita tentu bisa membayangkan Bapak dan Ibu, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, berinfak, berwakaf, ya, memberikan bantuan kepada sesuatu yang berhubungan dengan agama Allah, ibarat seseorang yang sedang menanam satu benih ya, 1 biji padi, kemudian setelah tidak lama kemudian benih tersebut tumbuh menghasilkan 7 batang tangkai, ya, yang setiap tangkainya itu ada 100 lagi, minimal 100 begitu. Tidak mesti 100 pas, mungkin kurang, mungkin lebih, tapi di sini Allah memberikan perumpamaan atau tamthil. Sehingga 1 biji yang tadinya cuma 1 biji menghasilkan 700 biji. Masya Allah ya. Artinya Allah di sini mengatakan Allah melipat gandakan suatu nafkah fisabilillah, suatu sedekah fisabilillah menjadi 700 kali banyaknya ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Apakah berhenti sampai di 700 saja? Tidak. Ya. Tidak berhenti sampai di 700 kali lipat saja. Akan tetapi Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah masih melipat gandakan lagi kepada orang-orang yang dia kehendaki. Ya, siapa orang-orang yang dia kehendaki di sini? Ya, tentunya Allah Maha berkehendak ya. Allah mungkin melihat tingkat keikhlasannya, Allah mungkin melihat tingkat kesulitannya ya. Ada orang sama-sama bersedekah 100.000. Si A berdekah 100.000, namun dia punya uang 1 miliar. Mohon maaf, ada yang sedang membaca Al-Quran, mungkin bisa dihentikan dulu, biar bisa kita dengarkan dengan fokus ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada orang-orang yang dia kehendaki. Apakah itu tergantung kepada keikhlasannya atau kepada situasi atau tingkat kesulitan yang sedang dihadapi. Seperti yang tadi kita jelaskan, 2 orang yang bersedekah sama-sama 100.000, yang satu punya uang 1 miliar, yang satu lagi cuma punya uang katakanlah 200 atau 500.000. Maka tentu di sisi Allah berbeda nilainya. Ya, meskipun sama-sama 100.000, namun bagi orang yang pertama itu sangat ringan, namun bagi orang yang kedua sangat berat, namun demikian dia tetap bisa mengeluarkan uang sejumlah 100.000. Kemudian juga terkait dengan keikhlasan. Apakah ada unsur-unsur riya yang bercampur, yang menunggangi infak tersebut atau tidak? Maka Allah melipat gandakan kepada orang-orang yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas. Maha luas apanya? Maha luas kekuasaannya, maha luas rezekinya, maha luas kebaikannya, maha luas kemuliaannya. Wallahu wasi'un alim, dan maha mengetahui siapa yang berinfak fisabilillah, siapa yang tidak berinfak fisabilillah, siapa yang berinfak dengan ikhlas, siapa yang tidak berinfak dengan ikhlas, siapa yang berinfak dalam keadaan lapang, dan siapa yang berinfak di dalam keadaan sempit. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tentunya ayat ini sudah sering terlintas dalam pendengaran kita ya. Ayat yang sering disampaikan dalam berbagai macam pengajian, dan ayat-ayat yang memang, atau ayat yang memang senantiasa digunakan oleh lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga khairiyah, tawakaf, untuk mengkampanyekan tentang keutamaan berinfak fisabilillah. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, ketika kita kebetulan pada hari ini, pada pagi ini berjumpa dengan ayat ini, maka kitalah yang paling berhak untuk mentadaburi pertama, merenungkan, dan tentunya setelah ini mengamalkan apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Karena Allah mengatakan perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Ya, kembali kita ulangi, di jalan Allah itu banyak bentuknya. Bisa dengan membantu perjuangan orang yang sedang menuntut ilmu, ya, yang kekurangan uang, bisa dengan membantu pembangunan pesantren, ya, bisa dengan membantu pembangunan masjid, bisa dengan menyumbang untuk acara-acara sosial keagamaan, bisa dengan membangun fasilitas umum, bisa dengan menyumbang untuk perjuangan atau perjuangan yang dilakukan oleh umat Islam di negeri yang lain, ya, di Palestina misalkan,
banyak sekali bentuknya. Artinya segala sesuatu yang kita keluarkan, ya, berapapun besarnya, maka Allah akan melipat gandakannya dengan 700 kali lipat. Jika pada pagi hari tadi ada di antara bapak dan ibu yang berinfak 10.000 mungkin di kotak amal di masjid, maka tinggal dikalikan. Setiap hari kita telah mendapatkan kebaikan dan pahala sebanyak 700 kali lipat daripada yang tadi telah kita keluarkan. Dan masih Allah lipat gandakan lagi, ya. Masih Allah lipat gandakan lagi kepada orang-orang yang dia kehendaki, karena Allah itu maha luas rezekinya, kekuasaannya, kekayaannya, dan Allah juga maha mengetahui siapa di antara hambanya yang berinfak fisabilillah tersebut. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika bercerita tentang orang berinfak fisabilillah, alladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah, orang-orang yang berinfak fisabilillah, orang-orang yang menafkahkan harta-hartanya di jalan Allah tadi, thumma la yutbi'una ma anfaqu manna. Kemudian orang-orang tersebut tidak mengikuti, tidak menyertakan apa-apa yang dinafkahkan tersebut dengan manna. Apa itu manna? Manna itu artinya adalah menyebut-nyebut pemberiannya, menyebut-nyebut apa yang telah dia nafkahkan, ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, sedangkan orang-orang yang jelas berinfak fisabilillah, berinfak di jalan Allah, masih ada yang menyebut-nyebut, ya, pemberiannya, maka apalagi orang-orang yang tidak berinfak fisabilillah. Artinya apa? Meskipun kita berinfak fisabilillah, masih ada kemungkinan seseorang itu akan menyebut-nyebut apa yang dia berikan. Kemudian di sini dilanjutkan dengan la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Dia tidak menyertai, tidak mengikuti pemberiannya itu, apa yang dia nafkahkan, apa yang dia sedekahkan tersebut. Yang pertama dengan manna. Manna artinya menyebut-nyebut. Oh, kemarin saya kan sudah beri sekian, ya. Apakah itu tujuannya hanya untuk ria, membanggakan diri, atau mungkin untuk katakanlah membuat orang yang diberikan itu merasa tidak enak, begitu, ya. Di dalam penjelasannya di tafsir At-Tabari disebutkan dilarang kepada seseorang yang berperang, ikut berperang fisabilillah, yang tentunya ketika seseorang ikut berperang dia telah mengeluarkan harta yang sangat banyak karena dia harus ikut dalam peperangan yang butuh perbekalan. Kemudian ketika di peperangan mungkin dia mengalami suatu kejadian yang menurut dia tidak baik, ya. Dan di situ dia menyalahkan panglimanya. Kemudian dia menyalahkan panglimanya dan mengatakan, demi Allah, nanti kalau ada jihad lagi saya nggak ikut kalau seandainya panglima ini yang ini, begitu. Nah, artinya ini yang dilarang dalam konteks ayat ini, ya. Orang yang berjihad fisabilillah, kemudian dia tidak menemukan apa yang dia inginkan, lalu dia menyebut-nyebut apa yang telah dia berikan, ya. Dia tidak ikhlas, ya. Kemudian wala adza. Kalau yang tadi menyebut-nyebut meskipun tujuannya hanya untuk membanggakan diri, atau mungkin bahkan juga menyebutnya untuk supaya orang tersebut aware, ya, sadar atau merasa berhutang budi, begitu. Sehingga mungkin dia dengan itu dia ingin dihormati, ya, dia ingin mendapatkan prioritas dalam perlakuan dan lain sebagainya karena telah berinfak. Atau wala adza, dan juga tidak boleh menyakiti. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau sekedar menyebut-nyebut, ya, meskipun ini dilarang mungkin tidak menimbulkan efek yang tidak baik kepada orang lain, ya. Barangkali itu hanya akan merusak pahala amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau diiringi dengan adza, menyakiti, ya, dengan menyebut-nyebut sambil mengulang-ulang dan katakanlah menyalahkan orang yang diberikan tersebut dengan mengatakan mungkin begini, ya, kalau bukan saya dulu yang kasih kamu beasiswa, mungkin kamu sekarang tidak akan jadi apa-apa, begitu. Ya, seseorang yang telah menafkahkan hartanya untuk membiayai sekolah anak yatim, kemudian anak yatim tersebut mungkin karena suatu hal, ya, terlupa untuk berbuat baik, terlupa untuk ngucapin selamat lebaran, misalnya, begitu, ya. Kemudian orang yang tadinya telah memberikan beasiswa tersebut, kemudian dia menyebut-nyebut dulu, kalau bukan karena saya, ya, yang membiayai kamu sekolah, kamu kuliah, mungkin hari ini kamu tidak akan jadi apa-apa. Nah, ini tindakan yang tercela tentunya, yang dilarang oleh Allah, ya, dan inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah yang sebenar-benarnya, yaitu orang yang tidak mengikuti apa yang dia berikan tersebut dengan manna dan adza. Tidak menyebut-nyebut dan juga tidak mengiringinya dengan
tindakan, baik dengan perkataan, perbuatan ataupun sikap sekalipun ya, atau gestur tubuh dan lain sebagainya. Maka kepada orang yang tidak mengikuti infaknya, tidak menyertakan infaknya dengan mannan dan adza tadi, kata Allah, lahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka itu diberikan oleh Allah pahala mereka yang diberikan di sisi Tuhannya, ya, lahum ajruhum 'inda rabbihim. Allah telah menyiapkan untuk mereka pahala yang besar. Ya, karena mereka telah berinfak fi sabilillah, ya, yang tadi juga telah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan tentunya bukan sekedar pahala Bapak dan Ibu. Meskipun pada zahirnya ketika kita mengeluarkan harta kita, berinfak, bersedekah, jumlah total harta kita berkurang, maka sesungguhnya Allah di samping memberikan pahala di akhirat, yang tentunya diletakkan di dalam timbangan amal kebaikan kita, di dunia pun Allah akan membalas apa yang kita berikan tersebut, apakah bentuknya dengan rezeki yang semakin berlimpah, ya, harta yang semakin bertambah, apakah itu jumlahnya, atau juga keberkahannya. Atau mungkin Allah berikan dalam bentuk yang lain, dihindarkan daripada malapetaka, dihindarkan dari mara bahaya, dihindarkan dari kecelakaan. Ya, ketika terjadi suatu kecelakaan, orang semua terluka atau bahkan ada yang meninggal, namun kita alhamdulillah selamat. Ya, dan banyak kita mengalami kejadian-kejadian mukjizat atau karamah seperti ini diakibatkan sedekah atau infak yang kita berikan di jalan Allah. Kata Allah, lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka diberikan oleh Allah pahala bagi mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan merasakan ketakutan dan juga tidak akan merasakan kesedihan hati. Nah, terkait dengan kalimat wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ini Bapak dan Ibu, meskipun banyak dijelaskan ini kaitannya nanti kelak di akhirat, ya, di mana ketika seseorang melihat tabungan amalnya yang begitu besar, ya, yang akan mengantarkannya kepada surga, maka di situ tidak ada lagi perasaan takut dan tidak ada lagi perasaan sedih, ya. Namun oleh sebagian ulama dijelaskan bahwasanya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ini telah berlaku sejak di atas dunia. Orang yang gemar berinfak, orang yang gemar bersedekah, ya, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka sejak di dunia Allah akan cabut dari hatinya itu perasaan takut. Allah akan cabut dari hatinya perasaan sedih. Sehingga orang yang gemar bersedekah, gemar berinfak, gemar berwakaf dan lain sebagainya, maka kita akan melihat orang tersebut, kalau kita lihat secara zahirnya, seakan-akan dia sudah hidup dalam sebuah kebahagiaan, ya. Mukanya cerah, ya, tidak terlihat gurat-gurat kesedihan di hatinya, di wajahnya begitu, ya. Dan juga tidak terlihat takut terhadap apapun yang akan dihadapi di masa depannya. Karena dia telah menyerahkan hartanya semuanya atau sebagiannya kepada jalan Allah, yaitu berinfak fi sabilillah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan ini sebuah hal yang sangat penting tentunya Bapak dan Ibu. Karena kalau kita pikir-pikir, yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini dua perkara ini. Kalau tidak takut, maka sedih, ya. Takut besok akan makan apa, takut besok anak kita bagaimana, takut nanti sepeninggal kita bagaimana anak dan keturunan kita, banyak perasaan takut, ya. Takut mungkin di kantor akan menemukan kesulitan dengan atasan, takut di tengah masyarakat dengan tetangga dan lain sebagainya. Banyak perasaan takut yang menghantui kita, yang merusak kadang-kadang kegembiraan kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan kemudian yang kedua, sedih, ya. Sedih karena disakiti orang lain, sedih karena mungkin tidak tercapai apa yang dicita-citakan, ya. Sedih karena mungkin ditinggal orang yang dicintai dan lain sebagainya. Artinya takut dan sedih dua hal yang senantiasa melekat pada manusia. Namun di sini Allah mengatakan orang-orang berinfak fi sabilillah, ya, sejak di atas dunia Allah akan angkatkan daripada hatinya, daripada perasaannya dan kehidupannya rasa takut dan begitu juga rasa sedih, apalagi kemudian nanti setelah dia meninggal dan sampai ke kampung akhirat, kemudian Allah lihatkan kepadanya betapa besar ganjaran pahala yang Allah berikan atas seluruh infak yang telah dia berikan di atas dunia fi sabilillah, maka itu tentunya akan menghilangkan ketakutan akan azab Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan kesedihan. Kesedihan mungkin teringat dulu di dunia tidak merasakan kebahagiaan, dulu di dunia mendapatkan kezaliman dan lain sebagainya. Orang ketika telah melihat apa yang akan dia dapatkan di akhirat berupa kebaikan, ketakutan akan hilang,
ya, takut akan azab neraka akan hilang, dan kesedihan yang pernah dialami di dunia, ya, apapun bentuk kesedihan yang pernah dialami oleh manusia dalam kehidupannya di atas dunia di masa lalu, maka seketika juga akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah mengatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Allah kembali menjelaskan di sini tentang bahaya seseorang yang bersedekah atau berinfak lalu mengikuti infak atau sedekahnya itu dengan tindakan yang menyakiti. Kata Allah, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Apa artinya qaulun ma'ruf, Bapak Ibu di sini? Perkataan yang baik di sini artinya perkataan yang indah, perkataan yang menyenangkan hati orang lain, perkataan yang menyejukkan hati orang lain, perkataan yang bukan berarti maksudnya memuji-muji secara berlebihan, ya, tidak. Tapi perkataan yang disenangi orang lain, seperti mengucapkan terima kasih, ya, mendoakan orang lain, ya, mendoakan anaknya, mendoakan keluarganya, ya. Kemudian memberikan kemudian juga apa? Qaulun ma'ruf, ya, termasuk memberikan amar ma'ruf, mengingatkan atas suatu kesalahan dengan cara yang baik, ya. Nah, ini termasuk qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, ya, termasuk memuji sekalipun dengan tidak berlebihan, ya, mengatakan seseorang hari ini terlihat sangat segar, hari ini terlihat sangat bersemangat, itu sesuatu hal yang baik. Tapi kalau memuji, masya Allah, cantik sekali hari ini atau ganteng sekali hari ini, apalagi kalau sampai lupa mengucapkan masya Allah, maka ini sudah keluar daripada qaulun ma'ruf, bahkan bisa menjadi bahaya bagi orang yang menerimanya, yaitu kena ain, seperti yang pernah kita jelaskan di dalam kesempatan sebelumnya. Ketika kita memuji orang lain dengan pujian yang bersifat fisik dan tidak kita iringi dengan kalimat masya Allah ketika memuji orang tersebut, maka dikhawatirkan pujian tersebut akan berubah menjadi ain yang akan merusak, bahkan secara fisik bisa membuat orang tersebut sakit, celaka, bahkan bisa menjumpai ajalnya. Karena memang demikian yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, semua perkataan yang menyenangkan hati orang lain, ya. Apakah itu tadi sudah kita jelaskan, ya, macam-macamnya, ya. Kemudian yang kedua, wa maghfiratun, dan pengampunan, memaafkan kesalahan orang lain, ya. Ketika orang menyakiti hati kita, kemudian dia minta maaf, kita maafkan. Meskipun dia nggak minta maaf, kita maafkan juga, ya. Artinya maghfirah. Maghfirah ini artinya mengampuni orang lain, ya. Berjiwa besar, tidak emosi, berjiwa lapang dada, ya. Mudah memaafkan orang lain. Kata Allah, perkataan yang mulia, yang baik, dan mengampuni orang lain atau memberikan maaf untuk orang lain, khairun. Khairun. Khairun di sini artinya lebih baik, jauh lebih baik, min sadaqatin yatba'uha adza. Jauh lebih baik daripada sebuah sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang yang mana sedekah itu diikutinya dengan sebuah tindakan yang menyakiti perasaan, ya. Apakah ketika memberinya, ada orang bersedekah, memberi, nih, ambil nih, minta-minta terus begitu, ya. Kemarin baju udah dikasih, sekarang udah minta lagi. Nah, itu juga ucapan yang menyakiti. Atau mungkin setelah berlalu waktu, kemudian dia ingat dan bertemu dengan orang tersebut, dan dia menyebut-nyebutnya seakan-akan meminta ucapan terima kasih, yang tentunya itu membuat hati orang tersebut menjadi tersinggung, atau terluka, atau mungkin merasa tidak enak, dan lain sebagainya. Maka ini masuk kategori adza. Maka kata Allah, kalau seandainya seseorang tidak mampu menjaga dirinya daripada manan dan adza tadi, lebih baik tidak bersedekah, ya, karena akan menghapuskan pahalanya. Lebih baik diganti dengan qaulun ma'ruf saja. Cukup memberi dengan kata-kata yang baik, sikap yang baik, atau ungkapan yang baik, perkataan yang baik, nasihat, ujian, dan lain sebagainya, dan memaafkan kesalahan orang lain. Itu kalau seandainya bersedekah tapi mengikutinya dengan adza tadi. Tapi tentunya tetap bersedekah lebih tinggi nilainya, lebih besar pahalanya dibanding dengan qaulun ma'ruf, dibanding dengan maghfirah tadi, namun dengan syarat tidak ada di dalamnya mannan atau adza tadi. Wallahu ghaniyyun halim. Dan Allah maha kaya, kata Allah, maha kaya. Kalau tadi di atas Allah mengatakan wallahu wasi'un alim.
Allah maha luas kekayaannya, maha luas kekuasaannya. Maka di sini Allah mengatakan wallahu ghaniyun. Allah itu maha kaya, ya. Allah itu maha kaya dan juga maha penyantun, maha lembut. Allah sangat lembut kepada hambanya. Wallahu ghaniyun halim. Ya, kekuasaan Allah tidak akan pernah habis. Meskipun dunia ini akan berlangsung bermiliar-miliar tahun lamanya, dan manusia yang akan hidup nanti setelah kita ini masih akan hidup lagi mungkin 1 triliun orang jumlahnya, namun kekayaan Allah itu maha besar, maha luas dan tidak akan pernah habis, dan dia sanggup memberikan rezeki kepada seluruh makhluk yang dia ciptakan. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah kemudian memanggil orang-orang beriman, ya. Masih konteksnya dengan mengingatkan orang beriman kalau bersedekah jangan sampai menghabiskan atau menggugurkan pahala sedekahnya dengan menyebut-nyebut dan tindakan-tindakan yang menyakiti. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, wahai kita orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, la tubtilu sadaqatikum, janganlah engkau membatalkan, batal, la tubtilu, janganlah kamu membatalkan atau menghilangkan sadaqatikum, pahala sedekah kalian, ya, bil manni wal adha. Janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Kembali Allah ulangi di sini, ya. Tadi sudah di ayat yang 2 sebelumnya, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Kemudian di ayat setelahnya, sebelum ayat ini Allah juga menyebutkan perkataan yang baik atau mengampuni orang lain jauh lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan adha. Di ayat yang ketiganya Allah ulangi kembali, bahkan sekarang dengan kalimat larangan yang sangat tegas. Ya, berarti ini suatu perbuatan yang sangat-sangat tidak disukai oleh Allah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sekali-kali kalian bersedekah, lalu sedekah kalian tersebut kalian hilangkan pahalanya dengan menyebut-nyebutnya dan juga menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah tersebut. Karena perumpamaan orang yang melakukan dua hal tersebut ketika dia berinfak atau bersedekah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Ya, karena ria kepada manusia. Berarti orang-orang yang berinfak tadi dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang lain sama hukumnya dengan orang yang berinfak karena ria. Pertama, ria mengharapkan terima kasihnya manusia, mengharapkan kekaguman manusia, ya, mengharapkan mungkin pandangan yang baik daripada pandangan manusia, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang ria. Kemudian wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Kemudian dia tidak beriman dengan Allah dan dengan hari akhir. Ya, subhanallah, ya. Sudah berinfak, sudah keluar harta, habis hartanya, berkurang hartanya, namun dicap oleh Allah tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan hari akhir, ya, karena dia tidak ikhlas dalam memberikan hartanya. Berarti dia tidak mengharapkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan Allah, tidak beriman juga dengan hari akhir. Maka perumpamaan orang seperti ini yang tadi disebutkan, bersedekah dengan menyebut-nyebut, menyakiti, kemudian dia ria dan tidak beriman dengan hari akhir, maka perumpamannya adalah seperti sebuah batu licin, ya, sebuah batu licin yang ada di sungai. Kita pernah ke sungai melihat sebuah batu yang mulus, ya, yang licin, alaihi turab. Di atas batu tersebut terdapat debu, ya, debu yang sangat halus atau tanah, ya. Kemudian ketika fa'asabahu wabilun, kemudian turunlah hujan yang sangat lebat menimpa batu yang di atasnya ada tanah tersebut atau ada debu tersebut. Maka apa yang terjadi? Fatarakahu solda. Maka hujan yang turun lebat tersebut menjadikan batu Safwan tadi tersebut menjadi bersih sama sekali. Ya, nah, bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu, ketika seseorang bersedekah dengan menyebut-nyebut dan mengiringi dengan tindakan yang menyakiti, sama dengan sebuah batu yang licin
di atasnya ada debu atau tanah, kemudian turunlah hujan dengan sangat lebat sekali yang menimpa batu tersebut. Setelah hujan berhenti dan panas kemudian datang kembali, matahari datang kembali, yang terjadi adalah batu tersebut kembali terlihat licin seperti semula, tidak ada bekasnya. Nah, demikianlah perumpamaan yang Allah berikan kepada orang yang mengeluarkan hartanya, dia berinfak, bersedekah, namun diiringi dengan al-manna dan al-adha tadi. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak sanggup ya untuk mendapatkan apapun atas apa-apa yang mereka usahakan. Artinya apa? Sudah capek-capek bekerja mengumpulkan uang ya, habis waktu, habis tenaga, kemudian uang tersebut dikeluarkan dengan tadinya maksudnya untuk berinfak atau bersedekah, lalu karena disebut-sebut, karena disakiti orang yang menerima sedekah tersebut, maka terjadilah saldonya nol ya, tidak mendapatkan apa-apa. Makanya kata Allah, la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak sanggup mendapatkan apapun atas pahala ya dari apa yang mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah, tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, yang masih setelah diingatkan untuk tidak mengiringi sedekah, infak dengan al-manna dan al-adha tadi, namun tetap tidak mengindahkannya dan terus melakukannya, maka kata Allah, Allah tidak akan memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang ingkar, yang kafir setelah datangnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat yang 244 ini Bapak dan Ibu, bisa kita simpulkan bahwasanya Allah sangat melarang dengan keras kepada kita untuk bersedekah lalu mengiringinya dengan al-manna dan al-adha tadi, ya. Mengiringi sedekah, infak, wakaf atau apapun itu dari harta yang kita berikan kepada orang lain, maka atau kepada pihak lain yang berhubungan dengan agama Islam, maka perumpamaannya adalah seperti batu yang di atasnya ada debu, kemudian datanglah hujan yang sangat lebat, sehingga hujan tersebut membuat batu tersebut menjadi bersih, licin ya, mengkilat, tidak tersisa sama sekali. Nauzubillah ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada sifat yang tercela seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya, ayat 265, ayat yang terakhir dari yang akan kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah kemudian kembali menjelaskan tentang keutamaan orang yang berinfak. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, dan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya ibtigha'a mardatillah, dalam rangka mencari keridhaan Allah, ya, sama dengan fisabilillah tentunya ya, karena orang fisabilillah pasti mencari ridhonya Allah. Orang yang mencari ridhonya Allah akan memberikan hartanya fisabilillah. Dan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk mencari keridhaan Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan merupakan bukti kekokohan hatinya untuk mengamalkan perintah Allah, ya, yaitu memberikan apa yang dia miliki, yang terbaik yang dia miliki, maka perumpamaannya adalah kamathali jannatin birabwah. Perumpamaan apa yang dia berikan tersebut seperti dia mendapatkan sebuah kebun, ya, kamathali jannatin birabwah. Kebun tersebut berada di sebuah dataran tinggi, ya, kebun tersebut yang penuh dengan tanaman-tanaman, ya, apakah itu tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk manusia, perkebunan, buah-buahankah, bunga-bungaankah, dan lain sebagainya, yang terletak di dataran tinggi, kemudian asabaha wabilun, kemudian kebun tersebut ditimpa atau disirami oleh hujan yang sangat deras, ya, hujan yang sangat deras. Fa'atat ukulaha di'afain, karena hujan tersebut menyiraminya, hujan yang sangat deras, ya, dan tentunya dalam konteks ini karena Quran ini turun di padang pasir Bapak dan Ibu, tentunya sesuatu sekali bagi mereka ya. Quran ini turun di negeri Arab, di Jazirah Arab yang hujan itu sangat jarang, dan hujan bagi orang Arab sangat-sangat ditunggu untuk menghidupkan pertanian, tidak sama dengan kita ya. Hujannya berlebih, maka ketika sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi tersebut disirami oleh hujan yang begitu lebat,
maka yang terjadi adalah fa'atat ukulaha dhi'fain. Maka dia menghasilkan hasil panen, apakah itu makanannya, buah-buahannya, bunga-bungaannya, dhi'fain, 2 kali lipat. Ya, diberikan oleh Allah 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabilun. Nah, di sini tentunya bukan berarti membatalkan apa yang tadi Allah sebutkan di ayat 261 yang Allah melipat gandakan 7 dikali 100 ya. Meskipun di sini Allah mengatakan fa'atat ukulaha dhi'fain. Suatu perkebunan yang tadinya tandus ya, yang jarang bahkan bisa sampai ke level panen, namun karena datangnya hujan yang deras, maka terjadilah hasil panennya bahkan naik 2 kali lipat. Ini tentunya perumpamaan dari Allah ya. Bukan berarti kita bersedekah 100.000 cuma dapat 200.000. Tidak, karena tadi di atas sudah Allah jelaskan, dikalikan 7, dikalikan 100, bahkan masih dikalikan lagi kepada orang yang dia kehendaki. Namun ini perumpamaan tentunya ya, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, mencari ridha Allah dan ingin menunjukkan keteguhan hatinya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perumpamaannya adalah bagaikan suatu kebun yang ada di dataran tinggi ya. Karena di dataran tinggi tentu tidak mendapatkan air ya, gersang, tandus ya. Lalu tumbuhan atau kebun tersebut ditimpa oleh hujan yang sangat deras, kemudian akhirnya dia tumbuh subur, bahkan menghasilkan panen yang 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabilun fatol. Maka jika dia tidak ditimpa oleh hujan, maka minimal dia ditimpa oleh gerimis. Ya, artinya kalau seandainya kebun tersebut tidak ditimpa pun oleh hujan yang sangat deras, maka minimal dia akan ditimpa oleh gerimis ya di saat hujan turun. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dengan apa-apa yang kita kerjakan berupa berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf, kata Allah, wallahu bima ta'maluna basir. Allah maha melihat apa saja yang kita kerjakan, baik berupa perkara-perkara kebaikan, ketaatan, kesolehan, berinfak, bersedekah, berwakaf, begitu juga tentunya hal-hal yang sebaliknya. Nah, inilah Bapak dan Ibu rahimakumullah, 4 ayat yang bisa kita tadabburi pada pagi hari ini. Sengaja kita batasi yang berhubungan dengan keutamaan berinfak di jalan Allah, dan kemudian juga mengenai ingatan atau peringatan Allah kepada kita untuk menjauhi berinfak atau bersedekah atau memberikan kepada orang lain dengan mengiringinya dengan al-manni atau al-manna wal adha, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan orang lain. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, ayat ini mudah-mudahan ya kita harapkan menjadi inspirasi bagi kita ya, karena kebetulan pagi ini kita mentadaburi ayat ini. Tentunya yang Allah inginkan dari balik tadabbur ini adalah agar kita mengamalkan ya, mengamalkan, karena Al-Qur'an itu diturunkan bukan saja untuk dibaca, bukan saja untuk ditadaburi, untuk direnungkan dan difahami artinya, maksudnya, namun setelah itu yang Allah inginkan adalah untuk kita amalkan. Dan itulah yang dahulu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu para sahabat tidak mau menambah hafalan Al-Qur'annya sebelum mereka bisa memahami apa arti dan maksud dan tafsirnya, dan sebelum mereka bisa mengamalkan apa-apa yang mereka hafal tersebut. Ya, nah pada hari ini kita membahas tentang keutamaan bersedekah, berinfak. Maka mudah-mudahan setelah kita mendapatkan materi ini, mentadaburi ayat ini pada pagi hari ini, maka semakin Allah bukakan hati kita untuk berinfak, bersedekah, berwakaf di jalan Allah, karena Allah telah menjanjikan pahala yang berlipat ganda untuk kita, baik pahala untuk kita dapatkan nanti di akhirat, yang tentunya kita akan sangat-sangat membutuhkannya, begitu juga berupa balasan, ganjaran, kebaikan, ya, rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita sejak kita di atas dunia. Dan tentunya Bapak dan Ibu pernah punya kisah-kisah menarik ya terkait dengan sedekah ini. Sedekah itu juga bisa menolak bala, sedekah itu juga bisa mengobati orang yang sakit. Bahkan salah seorang ulama pernah menasihatkan, jika ada di antara kita yang sakit atau ada anggota keluarga yang dia sayang yang sakit, maka salah satu cara yang paling ampuh untuk mendapatkan kesembuhan adalah dengan apa yang disebut dengan sedekah ekstrim.
Sedekah ekstrim artinya adalah mengeluarkan sedekah dalam jumlah yang besar, yang bahkan mungkin apa namanya, bisa jadi hanya itu yang kita miliki begitu ya. Misalkan kita punya rumah 2, kemudian ada di antara kita yang sakit, apakah istrinya atau dia sendiri, lalu dia jual rumah yang 1. Kemudian dia hasil penjualan rumahnya itu dia nafkahkan, dia infakkan atau dia wakafkan. Maka insya Allah dengan itu Allah akan memberikan kesembuhan atas sakit yang sedang dialami. Sebagaimana nafkah juga bisa menambah rezeki itu sendiri ya. Saya pernah mengalami kejadian yang menurut saya itu sebuah mukjizat ya. Saya punya uang waktu itu cuma 100.000 di dalam dompet ya. Waktu itu kejadian gempa di kampung saya di Padang, Sumatera Barat, dan saya berada di Jakarta. Padahal waktu itu akhir bulan ya, belum gajian, uang cuma 100.000 di dompet, cukup untuk beli bensin pulang ke rumah. Namun yang ketika saya sholat zuhur di masjid dan apa namanya, pengurus masjid mengumumkan tentang himbauan untuk mengumpulkan infak untuk korban gempa di Padang, maka waktu itu saya dengan sedikit berpikir tentunya apakah nanti setelah ini saya punya uang atau tidak ya. Namun tentunya setelah kita karena mengetahui tentang keutamaan air ini, akhirnya saya keluarkan semua uang tersebut dan saya berikan kepada panitia yang mengumpulkan apa namanya, sedekah. Kemudian setelah saya keluar dari masjid dan saya mau pulang, kemudian saya secara tidak sengaja ya atau iseng lah gitu ya, lewat di ATM. Meskipun saya tahu sebetulnya ATM itu nggak ada isinya begitu ya, karena waktu itu memang di akhir bulan. Namun saya cuma iseng saja ingin membuktikan apakah benar Allah dengan janjinya ya. Dan tentunya tidak mesti seperti ini Bapak dan Ibu ya, tidak mesti seperti ini kejadiannya nanti ya. Tapi Allah mungkin waktu itu ingin menunjukkan janjinya kepada saya. Begitu saya masukkan kartu ATM dan saya masukkan nomor rekening, dan ternyata masya Allah terjadi suatu hal yang menurut saya di luar apa namanya ya, di luar kewajaran begitu ya. Saya melihat suatu angka yang menurut saya sangat fantastis ya, yang jumlahnya boleh dikatakan hampir mendekati 700 kali lipat itu tadi ya. Meskipun tidak pas persis ya, tapi di situ saya tertegun dan ingat dengan janji Allah dalam surat ini ya, bahwasanya benar Allah dengan segala janjinya ya. Dalam keadaan tidak punya, dalam keadaan sulit, kita bersedekah, berinfak, lalu ternyata Allah tunjukkan janjinya, Allah berikan kepada saya waktu itu balasannya ya, masuk rekening, dan saya waktu itu nggak tahu dari mana asalnya. Baru tahu setelah 1 bulan. Ternyata ada dulu apa namanya ya, THR ya di tempat bekerja sebelumnya yang belum diserahkan oleh HRD-nya, dan memang waktu itu saya tidak sempat menunggunya, sehingga pihak HRD tersebut masya Allah orang yang beriman, yang takut pada Allah, dia tetap memberikan hak saya waktu itu ya. Wallahu a'lam, apakah ini bisa dikatakan balasan langsung dari Allah atau hanya kebetulan, tapi yang jelas kita yakin sepenuhnya karena Allah yang berbicara, Allah yang mengatakan di dalam kitabnya, dan tentunya kita ketika bersedekah, berinfak ya, bukan karena mengharapkan manfaat dunia. Ya, kalaupun diberikan oleh Allah alhamdulillah, tapi yang kita inginkan adalah keridhaan Allah. Seperti yang tadi disampaikan, ya, walladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah, mencari ridhonya Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan menunjukkan komitmen kita, bukti keimanan kita dengan firman-firman Allah ini. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang mungkin bisa kita tadaburi dari sekitar 4 ayat ini pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menyegarkan kembali semangat kita untuk berinfak fisabilillah ya, berinfak di jalan Allah, dan mudah-mudahan semua yang kita berikan tersebut diberikan keikhlasan oleh Allah, dijauhkan kita dari Allah oleh pada al-manna dan al-adha tadi, dan tentunya kita juga berharap ya Allah lipat gandakan pahalanya di akhirat, dan kita juga boleh berdoa meminta kepada Allah agar diberikan kebaikan-kebaikan, keberkahan, rahmat dan karunia yang seluas-luasnya di atas dunia, di dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian, salah dan khilaf perkataan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.